Selamat siang. Analisa ataupun potensi goal arah akan dibawa kemana. Nah, ini pastikan dulu di dailynya. Daily di sini seperti yang saya buat video semalam, penurunan untuk memvalidkan daily menjadi MHV. Nah, di sini MA5 tidak mampu dilewati. Nah, selanjutnya tinggal berikan mappingan secukupnya, harga open sama ini valid. Yang dari atas kemarin ini valid, candle tidak mampu melewati ke MAHI sampai mid BB, maknanya re-entry dari momentum apabila di setup momentum ekstrim TPW sampai membuat karakteristik arah, re-entry, kembali lagi menjadi re-entry momentum, re-entry apabila sudah tidak mampu memberikan momentum, ada potensi kembali ke atas. Ini cara mudahnya saja. Nah, di sini apabila menunggu sell yang valid kan di sini yang atas ini, apabila belum valid jangan diambil untuk kenaikan yang hari ini, karena di bawah start dari MA5. Selanjutnya cari setupnya di H4. Apa yang berlaku di sini untuk entry hari-hari ini boleh mengikut media trend di H4 ini boleh. Ini MA50 nya ini kan di atas, berarti tren dalam penurunan. Tren dalam penurunan jika dilihat dari atas langsung membuat momentum, tidak perlu take profit. Selanjutnya minimal akan memberikan re-entry sekali. Di sini tidak mampu kan. Nah, apabila tidak memberikan re-entry maka targetnya level tertinggi, yaitu dinastinya Bollinger Band top BB. Begitu nyampe top BB pasti ekstrim. Nah, ini ekstrim di H4. Nah, ekstrim di sini membuat TPW, membuat re-entry seperti ini. Nah, di bawah sini kan tidak lagi mampu membuat momentum. Nah, ini misalkan dikasih garis di sini contoh. Nah, apabila sudah tidak memberikan re-entry momentum, maka ini ada potensi kembali lagi balik ke atas, balik ke top BB. Nah, ini lebih mudahnya saja. Ini tidak mampu memberikan momentum yang baru, ini bisa breakout mid BB tanpa re-entry, bisa langsung ke sini lagi, ataupun passing ke atas ini ke level tertinggi. Ini contoh mudahnya. Jadi entry nggak perlu buru-buru, detailkan secara terperinci. Nah, yang mau diambil adalah setupnya H4 dan setupnya H1. Contoh di sini, ini kita hapus dulu. Nah, ini yang di setup. Nah, ini valid, tidak mampu melewati MA5 10, apalagi bertemu dengan MA50. Nah, ini yang terjadi penurunannya. Akan tetapi di sini selesai karena tidak mampu membuat momentum yang baru. Nah, di sini kan ada momentum yang baru nih. Ini yang di follow kan. Nah, ini udah re-entry. Nah, di sini MHV, market hilang kekuatan untuk penurunan, maka yang terjadi ke atas. Nah, di sini boleh dikatakan ini areanya untuk re-entry sell. Akan tetapi waktunya kan belum selesai, H4 belum selesai, ataupun baru masuk MA5, belum pengukuhannya belum kuat karena belum bertemu dengan MA10 dan mid BB. Nah, jadi kalau mengikut dari atas dari tren MA50 ini boleh menunggu selnya di sini, boleh nunggu valid gitu. Apabila yang dari bawah semalam jam 23 ini ada entry B saya di sini, ini karena MHV gitu. Ekstrimnya di H1 seperti itu. Nah, selanjutnya ini kan menunggu waktu untuk validnya ini masih hampir 2 jam 3 jam kan. Nah, selanjutnya perkecil ke H1. Apa yang berlaku di H1? Nggak perlu buru-buru. Nah, detailkan di sini di H1 ini. Contoh mau dari mana setupnya? Misalkan mau diurut dari atas. Contoh di sini. Ini ada ekstrim. Nah, coba ini ekstrim. Ekstrim akan dimatikan oleh ekstrim. Nah, di bawah ini ekstrim ini.
Maka ini semalam yang jam 23 saya bilang masuk di jam 23 itu sini. Nah ini yang saya suruh hitung kalau di bawah floating ini paling tidak sekitar 60-an pip, ini lumayan banget. Maka wajib diperkecil di time kecil M1 ataupun M5. Ini fungsinya untuk memperkecil floating, akan tetapi paham bahwa jam 23 ini akan kembali naik gitu ya. Ini kan shadownya panjang nih sampai sini ya. Nah ini contohnya. Nah selanjutnya jika di setup dari atas, ini ekstrim TPW gitu kan lengkap ya, struktur lengkap. Di sini re-entry membuat momentum. Nah momentum yang ini, momentum yang bersanding dengan ekstrim ini, apabila tidak di re-entry, ini targetnya ke sini, ke top BB, ke level tertinggi. Jadi secara tidak langsung ini akan langsung ke atas gitu ya, targetnya di sini. Maka nanti di sini bisa menjadi ekstrim karena langsung ke sini. Begini ekstrim sudah dimatikan ya, ekstrim dari atas mati oleh ekstrim. Nah, apabila ini nanti turun ke sini maka akan membentuk MHV, maka menjadi settle ya atas ekstrim MHV, di bawah juga sama kayak ini udah setnya BBMA. Nah, mengikut arah tren besar, tren H4 nya penurunan contohnya, maka destinasinya adalah di sini. Karena apa? Tidak memberikan re-entry. Jika tidak memberikan re-entry, entry dari bawah ini nggak wajib take profit. Karena apa? Minimal akan memberikan sekali re-entry. Apabila tidak diberikan re-entry, sama dia akan passing ke sini, ke low BB sini. Nah di sini ekstrim, ini ke atas contoh sampai top BB, selanjutnya re-entry gak mampu naik, dia langsung ke sini. Maka yang terjadi apa? Double ekstrim entry B lagi ke atas. Maka untuk mematikan pergerakan H4 gitu. Ini yang saya pelajari adalah potensi cara membaca, bukan menghitung ini re-entry-nya dari sini, re-entry-nya dari sini, itu enggak. Ini ada candlestick arah kuku B, bisa saja enggak di re-entry kan, tapi langsung ke sini. Maka nanti di sini bisa terjadi ekstrim. Nah, ekstrim sama bersanding dengan momentum, maka nanti ketika re-entry nggak memberikan re-entry, langsung dia terjun ke sini gitu kan, membuat double ekstrim ataupun MHV di sini. Ini tingkat kehati-hatian. Maka ikuti H4 dan H1 ini validkan dulu nih. Cara validkannya gini. Nah, ini kan harga open, ini yang saya tandain warna ungu. Warna ungu ini harga open, ini malonya di sini. Nah ini kan validnya yang ini, candle merah turun ini kan. Nah, karena nggak mampu melihatnya emang 5, 10 low BB, maka yang validnya di sini, bukan yang di sini ya. Yang di sini validnya, karena yang sini ngikut yang semalam. Ini validnya di sini, maka naik. Nah, ini valid, ini yang diberikan garis. Nah, nanti apabila ingin mengambil yang dari atas untuk penurunan, wajib valid dulu di H1 nya, wajib valid seperti ini, tidak lagi mampu melewati MA 5, 10 top BB, maka valid. Kalau belum valid jangan diambil, ikutin apa yang saat ini berjalan. Nah, kalau melihat yang saat ini berjalan kan posisinya ada di Mahi H1 iya, Mahi H4 iya, maka tidak disarankan untuk entry buy. Karena jika yang punya modal besar ini MA5 ini sudah masuk untuk entry sell-nya, ada yang sudah berani masuk. Ini contoh-contohnya. Kalau yang sabar dia akan menunggu pengukuhan. Kalau di sini nanti kukuh tidak mampu breakout mid BB MA10, dia bisa kembali untuk memvalidkan H4. Jadi ini H4 yang akan divalidkan. Untuk hari ini akan memvalidkan H4 menjadi MHV yang ini belum valid. Nah, maka nanti akan diuji lagi untuk menjadi valid. Maka jangan jauh-jauh entry-nya dari harga open. Ini ada MA10, MA5, maka jangan jauh-jauh dari sini. Kalau sudah di atas ya nanti ngikut dari media tren ini aja, yang H4 ini trennya apa gitu. Ambil secukupnya. Ini hari ini akan memvalidkan yang H4 itu. Yang kemarin sudah valid yang di daily, sekarang H4, jadi hanya berputar saja. Nah, ini cara-cara entry-nya nanti biar sabar. Nah, ini masih ngikut H1 gitu. Nah, ini kan sampai jam 13, 14 itu pergantian candlenya H4 gitu. Ya, contoh misalkan yang sini, yang MA50 ini di breakout, maknanya kan merubah arah tren.
arah harga di breakout maknanya ada perubahan harga. MA50 di breakout maknanya tren ada perubahan dalam satu time frame, start dari ekstrim itu kan. Nah, apabila mau diperkecil ke M30 ini minimal entry ya kalau saya itu di sini ataupun lihat di sini akan nampak jelas di time frame bawahnya ini strukturnya akan lebih lengkap dan lebih jelas. Contoh dari sini langsung menuju low BB, tidak wajib take profit contohnya, tidak memberikan re-entry. Ini wajib paham ketika sudah tidak mampu memberikan re-entry ini cut loss sudah. Jadi yang re-entry dari atas ini tetap profit. Ini contohnya. Ketika nggak memberikan re-entry sudah selesai, yang dari atas entry yang dari sini ataupun dari sini itu udah. Nah begitu pula yang ini yang dari bawah. Nah dari bawah ini startnya akan langsung ke atas ya, mulai dari MHV ini akan membentuk struktur lengkap. Nah, ini apabila ingin mengambil selnya di H4 ini detailkan terlebih dahulu, detailkan terperinci. Nah, contoh ini ekstrim kan ya, ekstrim. Contoh misalkan ini nanti re-entry di sini, katakanlah gagal kembali ke sini, ini akan menjadi double ekstrim, maka di sini boleh entry buy gitu. Nah, ini kan ada ekstrimnya. Nah M30 ini ada ekstrim di breakout maka jadikan batu pijakan ke atas. Nah, ekstrim di breakout itu untuk pijakan. Apabila mau di setup di M15 ini akan mengikut arah tren. Nah di sini double ekstrim di breakout ini ke atas. Nah ini ekstrim ya, ekstrim TPW nggak mampu, MHV nggak mampu lagi turun di breakout kan, maknanya re-entry terus ke atas. Maka apabila melihat dari harga open ini ya, ini entry di M15 di pojok sini juga ngeri karena re-entry-nya di sini kan di MA5 10 mid BBC, jadi nggak jauh-jauh dari harga open. Ini floatingnya nanti bisa dihitung. Apabila entry di pojok sini ini sudah zonanya mahir. Apabila ini terjadi ekstrim kedua kali maknanya mematikan pergerakan H1. Nah contoh ini kasih garis ini ya, 1 tunggu ekstrimnya M15 itu mematikan pergerakan H1. Jadi apabila ingin entry sell tunggu ekstrim gitu. Maka akan menjadi double ekstrim mematikan pergerakan H1. Contoh misalkan di sini ekstrim, misalkan ini kita akan tengok ke H1 itu bisa MHV ataupun re-entry-nya. Nah contoh kayak gini, ini kan tadi ini contoh mudah. Ini validkan walaupun time frame kecil MA5 M15 itu pasti untuk memvalidkannya ada. Nah nanti ambil take profitnya itu sesuai dengan time frame nya. Ini kan nampaknya MA5 keluar dari Bollinger Band. Nah, tapi jika belum valid jangan diambil gitu, tunggu benar-benar valid menjadi katakanlah ada reversal. Nah nanti tuh jadinya MHV lengkap. Jadi kalau belum valid jangan diambil, apalagi jamnya untuk H4 ini kan belum close, jadi nanti dikombinasikan dengan jam. Apabila H4 nya mengkonfirmasi untuk penurunan maka bisa di enter. Jadi untuk H4 ini bisa diberi mapping. Nah, beri mapping dimana nanti jatuhnya di time frame kecil untuk mengambil re-entry-nya dari sini. Candlestick ini arah kukuh sell ini. Nah, ini boleh diberikan mappingan di sini. Nah, mappingan ini jangan langsung di entry, ini hanya untuk tanda saja biar di time frame kecil ini nampak. Nah, nampak di sini. Apabila di breakout mampu ke atas gitu. Jadi jangan langsung dipotong. Validkan apabila ingin sell ya wajib valid, candle nggak mampu melewati MA5 10 top BB baru valid gitu. Ini nggak perlu buru-buru entry buy ataupun sell, itu di market ini sama saja, yang penting paham mengambil take profitnya. Kayak gini boleh ya, ekstrim ini tandain dulu, ini nanti tinggal nunggu ekstrim berikutnya itu boleh. Nggak perlu buru-buru langsung pengen entry, nggak perlu, sebelum valid nggak perlu. Contoh mau diperkecil M5,
akan berlaku sama. Nah ini ada ekstrim kan ya. Nah, validnya di mana? Validnya kan ketika menjadi MHV. Apabila belum MHV valid jangan diambil. Ini ekstrim. Misalkan mau digaris di sini lah. Contoh dia ke atas lagi membuat ekstrim, maka mematikan pergerakan M15, boleh diambil re-entry-nya kayak gitu. Ambil secukupnya. Nah, apabila ini nanti MHV berarti candle tidak lagi mampu melewati M5 10 top BB. MHV berarti H4 yang di H1 re-entry, H1 nya ya re-entry ngambil candlestick arah kuku B. Nah, itu cara-cara mempelajari potensinya. Jadi mappingan kayak gini tuh bukan langsung untuk di entry, tapi hanya untuk tanda, untuk memantau pergerakan gitu. Nah kurang lebihnya tuh seperti itu cara-cara saya entry. Apabila belum valid jangan diambil. Ini kan trennya udah merubah tren ke atas kan. Nah ini dipotong entry sell, bisa ke floating gitu. Karena apa? Penurunannya re-entry-nya belum valid gitu. Jadi ini jadi pantauan. Nah ini kan pemantauan untuk H4 gitu. Nah, jadi jangan langsung di entry karena belum ada yang memvalidkan untuk turun kok ya. Nah ini cara-cara mudahnya seperti itu. Semoga ini bermanfaat buat teman-teman dan rekan-rekan tetap profit setiap hari. Terima kasih.